Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan kabarnya juga selalu baik. Kembali lagi ya ditanya seputar hukum dan masih bersama saya juga, Ilham Zain. Jadi untuk kali ini saya akan memberikan pendapat pribadi saya, kenapa perceraian itu merupakan solusi terbaik ya. Karena banyak sekali pertanyaan kepada saya, Mas, saya masih mau mempertahankan keluarga saya karena anak saya padahal sudah ditonjoki sampai matanya bengkak, atau mungkin tiap hari dianiaya, atau mungkin tiap hari suaminya selingkuh. Jadi ini alasannya. Agak miring, baik, pas. Kalau kita mengacu di aturan agama masing-masing, apalagi agama Islam, hal yang paling dibenci itu yaitu perceraian, ya kan? Itu selalu didoktrinkan kepada kaum-kaum yang akan bercerai, ya seperti itu. Katanya hal yang paling dibenci oleh Tuhan yaitu perceraian. Ya betul sekali. Namun menurut saya, kenapa perceraian itu merupakan solusi terbaik dalam hal ini ya? Jadi menurut saya ada dua hal yang nantinya perceraian itu merupakan solusi terbaik dan mengakhiri penderitaan salah satu pihak, yaitu ketika salah satu pihak sudah melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang biasanya dilakukan oleh suami dan korbannya itu istri. Ketika suami itu sudah KDRT, itu menurut saya perceraian merupakan solusi terbaik. Kenapa kok seperti itu? Ketika seseorang suami itu melakukan KDRT, itu berarti dia melakukannya secara sadar, ya. Jadi seseorang itu memukul atau menampar orang, entah itu kekerasan fisik, mungkin sering ngata-ngatain istrinya, itu dilakukan secara sadar, ya. Jadi menurut saya ketika salah satu pihak itu sudah melakukan KDRT, ya perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri penderitaan salah satu pihak, karena itu sudah nggak masuk akal lagi. Kadang biasanya suaminya sudah KDRT, sudah tiap hari dipukuli, ditampari tiap hari, setelah itu juga paket komplitnya biasanya sudah nggak dikasih nafkah juga, dipukuli tiap hari, KDRT tiap hari, dimarahi, dibentai tiap hari, ya itu masih aja bertahan. Saya masih tidak mau dicerai, Mas, gara-gara saya ingin mempertahankan keluarga saya karena anak saya. Mau sampai kapan penderitaan seperti itu mau Anda tanggung ya? Karena menurut saya ketika sudah KDRT itu solusi terbaik, ya memang perceraian sudah tidak masuk akal lagi ketika dengan alasan mungkin anak atau yang lain. Ketika sudah perceraian nanti, ketika sudah pisah nanti, mungkin sudah plong lagi, anak dipikir di akhir saja. Ketika Anda nanti tiap hari dipukuli, nanti bisa stres lah, bisa gangguan mental, ya kan? Anak bisa ketularan juga, anak juga bisa gangguan mental, lihat orang tuanya tiap hari berantem, ibunya tiap hari dipukuli. Jadi alasan pertama, ketika salah satu pihak telah melakukan KDRT, solusi terbaik yaitu memang bercerai. Dan untuk yang kedua, karena hal ini juga dilakukan dalam keadaan sadar, maksudnya bukan kok maaf saya kilaf gitu, enggak. Kalau misalnya minum-minuman itu, ya itu kan dalam keadaan kilaf mungkin bisa karena diajak teman-temannya ya. Jadi yang kedua, ketika salah satu pihak itu sudah selingkuh, apalagi sudah sampai berhubungan badan, sudah nginep hotel, ya itu sebuah penyakit, itu termasuk penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan dan sudah menjadi alasan perceraian. Jadi sudah tidak masuk akal lagi ketika salah satu pihak itu selingkuh,
dan masih ingin mempertahankan keluarganya ya, dengan alasan nanti bisa sembuh, itu nggak masuk akal banget. Dan kasus-kasus yang banyak ya, berdasarkan pengalaman curhatan seseorang yang banyak, ketika seseorang selingkuh itu ya nanti akhirnya selang 2 bulan atau 3 bulan ya pasti selingkuh lagi, ketahuan selingkuh lagi. Karena perselingkuhan itu ya seperti penyakit juga, dan itu juga dilakukan dalam keadaan sadar. Dan ketika salah satu pihak itu sudah selingkuh ya, berarti itu tandanya tujuan pernikahan yaitu untuk mencapai kedamaian ya dan kebahagiaan itu sudah tidak tercapai di undang-undang. Berarti memang sebuah keluarga harus diakhiri, dan solusi terbaik memang harus adanya perceraian itu tadi ya. Jangan menjadi gelap mata atau tutup mata juga gara-gara saking sayangnya dengan alasan anak. Biasanya untuk mempertahankan anak, suami sudah KDRT, nggak dikasih nafkah, komplit lagi tambah selingkuh juga masih dipertahankan seperti itu nggak masuk akal lagi. Jadi ketika salah satu pihak itu tadi ya sudah melakukan KDRT dan selingkuh, itu memang solusi terbaik yaitu perceraian. Itu pendapat saya pribadi. Dan buat orang-orang yang masih mempertimbangkan, namun ketika suami salahnya, salah satu pasangan salahnya masih ringan ya, berbohong atau nafkahnya kurang jalan, itu ya itu masih maklum lah, jangan, itu masih bisa diperbaiki dengan mediasi dan diomongin dengan baik-baik ya. Tidak harus semuanya diselesaikan dengan perceraian, namun untuk 2 permasalahan tadi itu memang solusi terbaik memang perceraian ya. Dan itu tadi pendapat saya, pendapat personal saya, pendapat pribadi saya. Dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Seperti biasa ya, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Cukup 5 menit saja. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp atau komen di bawah juga. Terima kasih banyak.